Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita ketemu lagi nih. Kita mau sama-sama melaksanakan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sebelumnya, kita mulai dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami di pagi hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa, berkatilah, sebentar lagi kami akan memuji nama Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut kami, apa yang keluar dari hati kami adalah pujian yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau angkat satu pujian dengan semangat. Adik-adik kalau mau berdiri boleh nih biar lebih semangat ya. Kita angkat satu pujian judulnya Allah itu baik. Ini yang semangat ya. Kita katakan Tuhan itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi ya. Allah itu sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yeay. Tuhan Yesus kita adalah Allah yang luar biasa, adalah Allah yang sungguh baik buat kita. Semoga melalui pujian ini adik-adik jadi diingatkan ya betapa besarnya kebaikan Tuhan buat kita. Oke adik-adik, sekarang kita mau angkat satu pujian lagi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Judul dari pujian ini adalah Bapa Surgawi. Jadi di pujian ini itu kita diajak untuk sama-sama meminta kepada Tuhan, kepada Bapa Surgawi, supaya kita bisa diberikan pengertian, pengenalan akan Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dalam lagi. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri
ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita masuk dalam doa ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mohon Tuhan yang memberkati, supaya firman yang akan disampaikan bisa kami terima, kami bisa mengerti, dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami konsentrasi yang baik Tuhan pada saat mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jadi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, Cici mau tanya dulu nih. Di sini ada nggak adik-adik yang pernah pergi untuk memancing ikan? Nah, pernah nggak? Atau mungkin adik-adik ada yang pernah lihat gimana sih caranya memancing ikan? Nah, kalau misalkan kita mancing ikan nih, kan pakai umpan tuh. Umpannya biasanya apa? Coba. Ada nggak di sini yang mancing ikannya pakai cacing? Atau ada yang mancing ikannya pakai hamburger atau pakai pizza? Ikan tuh paling sukanya biasanya cacing ya, yang paling sering kita jadikan umpan. Nah, di sini Cici mau cerita tentang sebuah keluarga ikan. Ada sebuah keluarga ikan yang hidupnya di Pantai Pangandaran. Nah, mungkin adik-adik ada yang pernah pergi ke Pantai Pangandaran ya. Jangan-jangan pernah ketemu nih sama si keluarga ikan ini. Nah, di sini ada cerita tentang sebuah keluarga ikan. Mereka hidup di Pantai Pangandaran dan ada seorang anak ikan. Anak ikan masih kecil, namanya si Vini. Nah, siapa namanya? Iya, si Vini ya. Si Vini ini dia paling sukanya itu berenang-renang, pergi terus explore gitu. Dia paling sukanya lihat-lihat ada apa sih di luar sana. Nah, suatu ketika waktu Vini lagi berenang-renang nih di lautan Pantai Pangandaran itu, Vini melihat, ada apa tuh katanya ya. Dia lihat ada cacing lagi kutik-kutik gitu ya, lagi menggantung cacingnya. Terus dia pas lihat, dia perhatikan cacing itu. Sepertinya enak, kata Vini ya. Aku jadi lapar nih, katanya ya. Kemudian dia mendekati cacing itu. Kayaknya enak nih kalau aku makan cacingnya. Tapi pas dia deketin, dia tiba-tiba teringat perkataan orang tuanya. Orang tuanya pernah bilang sama Vini, Vini, kamu kalau lagi pergi main, kamu jangan jajan-jajan sembarangan ya. Jajan-jajan itu nggak baik, itu makanannya berbahaya, katanya ya. Nanti kamu sakit kalau makan itu, kata orang tuanya. Tapi Vini waktu lihat cacing itu, aduh aku lapar banget nih, aku pengen banget nih makan cacing itu, kayaknya enak banget gitu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk, nggak apa-apa lah, sekali aja nyobain. Papa mama kan gak akan tahu. Emangnya lagian kenapa sih kalau makan jajanan cacing? Kayaknya gak apa-apa deh, katanya gitu. Dia mendekat, dia berenang mendekat. Terus dia buka mulut lebar-lebar untuk melahap cacing itu. Katanya ya. Tapi pas cacingnya udah deket sama mulutnya, tiba-tiba ada yang nubruk dia. Puk! Aduh, kata si Vini. Ini siapa sih? Gitu ya. Begitu dia lihat, ternyata ada Paman Sam, itu pamannya ya. Pamannya yang nubruk dia. Terus dia nanya sama Paman Sam, Paman kenapa sih harus tubruk-tubruk aku? Katanya ya. Aku tuh lagi lapar tahu. Lihat nih ada cacing, aku mau makan, kata si Vini.
Terus pamannya bilang, kamu udah dibilangin kalau lagi pergi jalan-jalan itu jangan makan jajanan, kata pamannya. Terus Vini bilang, emang kenapa sih sama jajanan itu? Apa sih bahayanya? Katanya ya. Terus pamannya bilang, yuk ayo ikut paman sekarang. Nah, paman Sam ini membawa Vini ke tepi pantai. Di sana mereka keluarin kepalanya dari air, gitu ya. Terus mereka lihat, oh ternyata ada sebuah kapal yang gede sekali. Di sana ada orang-orang yang lagi lemparin pancingan, lagi lempar. Dan mereka lihat ada ikan yang dari dalam air tiba-tiba ditarik, kemudian dimasukin ke dalam kapal. Si Vini kaget, apa yang terjadi? Katanya ya. Terus pamannya bilang, nah itu yang akan terjadi sama kamu kalau kamu makan cacing-cacing yang tidak jelas asal-usul. Terus Vini bilang, katanya ya, serem banget ya paman. Iya, kata paman, jadi jangan lagi kamu berani coba-coba makan cacing yang ada di lautan itu. Iya, kata si Vini ya. Kemudian mereka pun berjalan pulang bersama-sama. Nah, di perjalanan pulang nih, tanpa diketahui oleh pamannya, si Vini itu sedang memperhatikan ada 2 ekor ikan yang sedang berdekatan dengan si cacing itu. Dalam hatinya dia berpikir, aduh jangan dimakan, kata si Vini ya. Tapi dia perhatikan lagi, ikan-ikan itu berdua makan cacing-cacing itu. Dan mereka nggak apa-apa, mereka nggak tiba-tiba jadi tertarik ke atas air. Mereka biasa aja gitu. Terus Vini pikir, oh mungkin ikan-ikan yang di tepi pantai mah kurang pinter. Mereka mah nggak bisa makannya. Itu yang di sini tadi barusan makan biasa aja tuh, kata si Vini. Kemudian sampainya di rumah, dia berpikir, besok pagi aku akan bangun pagi-pagi sekali. Aku harus cobain makan cacing-cacing itu. Aku juga pasti bisa, aku kan pinter, aku nggak akan terjebak oleh jebakan itu. Aku pasti bisa lah makan seperti ikan-ikan yang kemarin tuh, nggak apa-apa, kata si Vini. Keesokan paginya nih, dia bangun pagi-pagi sekali, dia bangun subuh-subuh, dia berenang. Dia cari mana ya umpan yang kemarin, katanya, mana cacing yang kemarin lagi nongkrong di situ tuh ya. Akhirnya ketemu cacingnya. Begitu dia lihat, ini nih, katanya ya, saatnya kita mencoba makanan jajanan yang gak boleh itu. Pasti enak, kata si Vini. Dia berenang mendekat. Kemudian begitu dia udah deket sama cacing itu, dia buka mulutnya lebar, katanya, dia kunyah-kunyah. Kok rasanya nggak enak ya? Ini mah bohongan cacingnya, ini mah bukan cacing beneran, rasa plastik, katanya ya. Pas dia mau muntahin cacingnya, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang menarik di mulutnya, ada sesuatu yang menancap ke langit-langit mulutnya. Pas dia mau buka, nggak bisa. Tiba-tiba saja dia tertarik ke atas air, lalu masuk ke dalam kapal. Dia pun katanya ya. Tapi wah, nasi sudah menjadi bubur ya. Vini tidak bisa dilepaskan dari kail itu. Dia pun yang nggak tahu nasibnya gimana ya, mungkin sudah jadi ikan bakar kali ya di Pangandaran. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa si Vini ini sebenarnya contoh yang baik, bukan sih? Bukan ya. Vini itu anaknya tidak mau nurut apa kata orang tuanya. Dia juga nggak mau nurut apa kata pamannya. Dia cuman berpikiran untuk memuaskan dirinya saja, memuaskan keinginannya untuk nyobain cacing yang dilarang sama orang tuanya. Nah, adik-adik, di sini kita juga sebagai anak-anak Tuhan mungkin seringkali mengabaikan perintah Tuhan. Kita juga mungkin seringkali nggak peduli apa kata Tuhan. Kita cuma pedulinya yang penting aku senang, yang penting aku bahagia, yang penting aku nyaman, tenang. Nah, kita juga seringkali begitu ya. Nah, adik-adik, di sini Cici mau mengingatkan bahwa di dalam Alkitab ada sebuah ayat dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Yuk, yang punya Alkitab sama-sama kita buka ya.
dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, adik-adik, si iblis itu seperti singa yang berjalan pelan-pelan. Begitu dia lihat musuhnya nggak tahu, dia langsung wow, diterkam musuhnya ya. Si iblis itu seperti itu. Jadi si iblis ini seringkali menggoda kita dengan hal-hal yang terlihat menyenangkan, yang terlihat enak, yang terlihat membahagiakan. Seperti si Vini tadi ya, dia tergoda oleh cacing yang aduh cacingnya gendut sekali katanya ya. Sepertinya enak sekali gitu ya. Tapi dia tidak melihat bahwa ternyata di balik cacing itu ada sebuah kail yang siap untuk menusuk langit-langit mulutnya, kemudian membawa dia menjadi ikan bakar, ikan goreng ya. Akhirnya ya udah, mungkin si Vini sekarang sudah di mana nggak tahu ya. Nah, adik-adik kita harus selalu waspada karena si iblis ini dia akan menggunakan segala cara supaya dia bisa menggoda kita. Nah, kejadian seperti yang dialami oleh si Vini tadi itu bisa terjadi juga dalam hidup kita. Mungkin kita digodanya bukan pakai cacing ya, karena di sini nggak ada kan yang suka makan cacing. Siapa yang suka makan cacing ya? Mungkin si Vini digodanya pakai cacing. Mungkin kita bukan pakai cacing, kita pakai hal lain. Misalkan, aku pernah nih ya, pas lagi aku masih SD, aku ulangan. Terus, ulangan bahasa Sunda aku inget ya. Ulangan bahasa Sunda, terus dari 10 soal, itu aku bisa jawab 9 soal. Jadi, udah pasti nih 90 udah di tangan. Sisa tinggal 1 soal lagi supaya bisa dapat nilai 100, bisa dapat nilai 10. Pengen ya, semua kita pasti pengen dong dapat nilai yang sempurna, bener nggak? Nah, pada saat aku masih SD itu, aku sempat berpikir, aduh, tinggal 1 soal lagi. Padahal kalau misalkan aku bisa jawab yang 1 soal lagi, pasti aku senang banget dapat nilai 100, dapat nilai sempurna. Pasti tunjukin ke orang tua, pasti mereka senang banget anaknya dapat nilai sempurna. Aku berusaha untuk berpikir, gimana ya caranya ya biar bisa dapat nilai 100. Tiba-tiba seperti ada yang bisikin, itu di bawah laci kamu kan ada buku. Nyontek aja sedikit, buka pelan-pelan, gak akan ada yang tahu. Ketika aku mendengar suara-suara itu ya, aku berpikir sambil deg-degan ya, buka jangan, buka jangan, buka jangan gitu ya. Tapi Tuhan Yesus gak suka kalau aku nyontek. Aku bingung ya pada saat itu, pengen dapat nilai 100 tapi takut. Nah, akhirnya nggak nyontek. Untungnya masih kuat nih ya. Ya udahlah, nggak apa-apa dapat nilai 90. Toh akhirnya usaha kerja keras sendiri. Nah, seringkali kita juga digoda seperti itu ya. Seringkali kita juga tergoda untuk mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan, sesuatu hal yang kita pengen. Kadang-kadang kita mengabaikan segala sesuatu yang mungkin menjadi akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Misalkan, kalau tadi aku mencontek, berarti mungkin saja aku ketahuan, mungkin aku dimarahin sama guru, mungkin aku nilainya malah jadi 0 gara-gara nyontek ya. Tapi karena tidak mencontek, tenang, 90 sudah di tangan ya. Nah, adik-adik, di sini kita harus selalu waspada. Ingat, tanda-tanda awal dari kita sebelum melakukan dosa, biasanya itu kita mulai merasa takut, mulai merasa deg-degan gitu ya, mulai merasa khawatir, ada perasaan gak enak. Nah, kalau sudah mulai ada perasaan-perasaan seperti itu adik-adik sudah harus mulai ngerem ya, udah harus mulai injek remnya supaya jangan sampai tergelincir, jangan sampai seperti si Vini ini ya. Dia pas awal sudah berpikir, sudah keingetan nih cerita orang tuanya tentang jajanan yang berbahaya, tapi dia tidak mempedulikan semua itu, dia tetap makan. Akhirnya bye-bye Vini ya, ketemu lagi sudah di piring. Nah,
Supaya kita tidak seperti itu, ingat tanda-tanda awal dari melakukan dosa adalah perasaan yang membuat kita tidak enak, yang tidak nyaman, ya. Jadi adik-adik ingat ya, sekarang setiap kali kita mau berbuat dosa, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus tidak suka dosa. Jadi kita harus selalu waspada, harus selalu berjaga-jaga, harus selalu hati-hati, oke? Nah, cerita si Vini ini mengingatkan kita ya. Semoga kalian selalu setiap mau melakukan segala sesuatu itu ingat dulu kepada si Vini yang sudah ditemukan di piring ya. Vini bumbu saus Padang. Supaya kita tidak jadi seperti itu, oke? Oke adik-adik, pemberitaan firman-Nya sudah selesai. Sekarang kita mau angkat satu pujian untuk meresponi firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar. Sambil kita juga akan memberikan persembahan. Nah, persembahan ini boleh adik-adik simpan di dalam amplop, kemudian nanti dibawa pada saat sudah boleh datang ke gereja lagi. Atau kalau mau titip ke orang tuanya via transfer juga boleh ya. Oke, kita angkat pujian ini sama-sama. Bareng-bareng dengan penuh semangat ya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, ogah bila iblis menyuruhku bertengkar, gak janji lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, nah siapa di sini yang mau berjanji sama Tuhan Yesus kalau ada iblis yang menggoda, kita langsung bilang no, kita langsung bilang tidak mau, oke? Nah, yuk sekarang kita mau masuk ke dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang kembali mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu waspada terhadap si iblis. Karena iblis ini seperti singa yang selalu berusaha untuk mengaum-ngaum, yang selalu berusaha untuk menerkam kami. Biarlah kami selalu waspada terhadap si iblis ini Tuhan, supaya kami tidak sampai tergoda, supaya kami tidak sampai terjatuh. Bapa, kami juga mau minta pertolongan dari Tuhan. Kami minta Roh Kudus dari Tuhan yang selalu mengingatkan kami, yang selalu menegur kami kalau kami berbuat kesalahan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan.